Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan Buana 79. Salam dari Buana 79 untuk seluruh pelajar di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Oke, baik, pada pertemuan kali ini saya akan coba bahas mengenai koreksi fiskal atau rekonsiliasi fiskal, di mana sama-sama kita tahu bahwa untuk koreksi fiskal itu sendiri itu adalah proses penyesuaian atas laporan keuangan komersial atau laba komersial yang berbeda secara prinsip atau metode dengan ketentuan fiskal untuk menyajikan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Nah, untuk memperjelas tentang koreksi fiskal atau apa itu rekonsiliasi fiskal, di sini saya coba berikan bentuk gambaran ya kira-kira atau struktur untuk proses pemahaman tentang apa itu laba fiskal dan laba komersial. Oke, di sini kita lihat kalau laba komersil atau laba komersial ini adalah sebuah laporan keuangan. Ini yang disusun berdasarkan standar-standar yang telah ditetapkan dengan prinsip-prinsip akuntansi yang bersifat netral dan memihak. Sedangkan kalau kita lihat untuk laba fiskal sendiri, ini adalah laporan keuangan yang informasinya ini dibuat untuk kepentingan perpajakan ya. Sehingga penyajiannya itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku beserta aturan pelaksanaannya. Jadi kalau kita tarik secara garis besar, maka laba komersial ini tidak bisa secara langsung kita gunakan untuk proses perhitungan pajak ya sesuai dengan tarifnya. Jadi untuk menghitung berapa nilai pajak atau berapa penghasilan yang kena pajak, maka di sini akan melalui proses namanya rekonsiliasi fiskal. Seperti itu. Jadi sebelum laba komersil ini kita perhitungkan dengan tarif pajak yang ada, maka kita harus lakukan rekonsiliasi fiskal karena tidak semua biaya atau pendapatan yang ada di laba komersil ini tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan, sehingga perlu dilakukan adanya rekonsiliasi fiskal. Nah, di dalam proses rekonsiliasi fiskal ini maka terjalin namanya koreksi fiskal, di mana koreksi fiskal ini ada koreksi positif, ada koreksi negatif. Di mana untuk koreksi positif ini adalah perbaikan yang dilakukan pada catatan penghasilan dan biaya yang memiliki efek pada kenaikan jumlah biaya wajib pajak. Sedangkan untuk koreksi fiskal negatif ini adalah perbaikan yang dilakukan dan hasilnya mengurangi jumlah biaya pajak sehingga beban pajak pun menjadi lebih ringan. Jadi kalau secara simpel saya simpulkan di sini bahwa untuk koreksi positif ini berkaitan erat dengan biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan di luar kegiatan operasional, sehingga dalam perundang-undangan atau undang-undang perpajakan biaya yang dikeluarkan tidak terkait dengan kegiatan operasional maka tidak diperkenankan. Sedangkan untuk koreksi fiskal negatif ini terkait dengan pendapatan di luar usaha, karena pendapatan di luar usaha seperti pendapatan bunga itu biasanya sudah dipotong dengan pajak final sehingga tidak perlu lagi dikenakan pajak. Maka pendapatan di luar usaha seperti pendapatan bunga, pendapatan sewa dan sebagainya itu pun di dalam undang-undang perpajakan tidak diperkenankan untuk menambah laba fiskal itu sendiri. Makanya perlu diadakan koreksi fiskal, namanya koreksi negatif. Jika koreksi positif berarti menambah nilai pajak, nilai beban pajaknya atau pendapatan kena pajaknya, sedangkan untuk koreksi fiskal negatif ini otomatis akan mengurangi nilai pendapatan kena pajaknya. Seperti itu. Oke, supaya lebih jelas di sini saya sudah siapkan untuk contohnya secara langsung. Di sini akan coba saya praktekkan. Di sini ada laporan laba rugi dari PT Buana Sejahtera. Ya, di sini sudah saya siapkan untuk laba ruginya. Di sini secara laba rugi komersil di sini sudah didapatkan bahwa untuk laba bersihnya adalah 492.954.500. Ini adalah laba bersih secara komersial. Kemudian karena laba bersih itu akan diperhitungkan dengan pajak, maka otomatis akan kita koreksi atau kita akan lakukan koreksi. Dikhawatirkan laba ini masih memuat biaya-biaya yang tidak diperkenankan oleh undang-undang perpajakan maupun pendapatan yang tidak diperkenankan
oleh undang-undang perpajakan sehingga dilakukan namanya koreksi fiskal. Oke, di sini ada koreksi positif dan ada koreksi negatif. Nah, karena koreksi positif dan koreksi negatif terkait dengan koreksi fiskal ini tidak berkenaan dengan penjualan atau pendapatan, maka kita otomatis untuk laba komersil di sini untuk yang seperti pendapatan dari penjualan kemudian sebagainya ini tidak perlu kita koreksi, maka otomatis antara laba rugi komersil dengan laba rugi fiskal ini punya nilai yang sama. Artinya sampai pada tahapan ini belum ada koreksi fiskal di sini. Oke. Kemudian koreksi fiskal itu karena terkait dengan biaya operasional di luar usaha dan pendapatan di luar usaha, maka kita akan coba lakukan koreksi fiskal mulai dari pembiayaan ini. Ya, di sini ada beban operasional atau biaya operasional, di sini ada beban penjualan, ada beban gaji staf bagian penjualan. Oke, karena beban gaji staf bagian penjualan ini terkait atau berhubungan dengan kegiatan operasional, maka ini tidak perlu kita koreksi. Maka di dalam laba fiskal ini utuh biayanya segini. Kemudian beban iklan dalam undang-undang perpajakan pun diperbolehkan, maka tetap utuh nilainya. Kemudian beban penyusutan. Oke. Untuk biaya penyusutan dalam undang-undang perpajakan karena tidak diperkenankan, maka beban penyusutan ini akan kita koreksi. Oke. Koreksi fiskal yang terkait dengan biaya atau beban, maka akan kita gunakan koreksi positif. Sehingga untuk beban penyusutan ini kita akan lakukan koreksi fiskal dengan menggunakan koreksi positif. Oke, dengan adanya koreksi positif ini beban penyusutan, maka di dalam laba rugi fiskal ini akan menjadi nol. Artinya biaya ini karena tidak diperkenankan dalam undang-undang perpajakan untuk beban penyusutan ini tidak diperkenankan, maka dia harus dikoreksi. Oke, setelah dikoreksi maka di sini nol. Kemudian untuk ongkos kirim penjualan ini normal karena masih terkait dengan biaya operasional. Kemudian beban perjalanan keluarga pemegang saham ini pun beban yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk keluarga atau di luar kegiatan operasional ini karena tidak diizinkan dalam undang-undang perpajakan, maka ini pun kita harus koreksi untuk beban perjalanan keluarga pemegang saham ini. Oke, kita koreksi dengan nilai yang sama yaitu 27.500.000 sehingga dalam laba rugi fiskal ini menjadi nol biaya itu atau dihilangkan seperti itu. Oke, sehingga untuk jumlah beban penjualan secara komersil sampai pada tahapan ini adalah 110.825.000, maka secara fiskal ini menjadi bebannya adalah 45.725.000. Ini adalah beban operasionalnya. Oke. Secara komersil seluruh beban operasional seluruh beban penjualan ini adalah 110, secara fiskal ini hanya 45.725.000. Artinya nilainya lebih sedikit karena ada beberapa biaya yang tidak diperkenankan sehingga biaya itu harus dihilangkan. Nah, adanya penghilangan atas beban yang tidak sesuai dengan atau tidak terkait dengan kegiatan operasional, maka ini akan menambah laba nantinya atau akan menambah pendapatan kena pajaknya. Oke, lanjut di sini untuk beban administrasi. Oke, di sini ada beban gaji staf administrasi, tetapi di dalam gaji di sini ada gaji 20.070.000. Di dalam gaji bagian staf ini dari 20.070.000 ternyata di dalamnya ada bentuk natura yaitu 1.750.000. Nah, pemberian dalam bentuk natura ini bisa berupa beras, bisa berupa pulsa atau minyak goreng dan sebagainya. Nah, karena pemberian dalam bentuk natura ini di dalam undang-undang perpajakan pun tidak diperkenankan, maka otomatis ini akan kita koreksi untuk yang 1.750.000 sehingga untuk beban gaji staf bagian administrasi ini sebesar 20.070.000, maka untuk yang 1.750.000 ini akan kita koreksi. Ya, akan kita koreksi sehingga di sini akan berubah untuk biayanya menjadi 18.320.000 karena di sini dikoreksi sebesar 1.750.000 yang terkait dengan pemberian dalam bentuk natura ini. Oke, lalu beban sewa, ya beban sewa karena dia terkait dengan operasional dia berarti masih utuh. Lalu kemudian untuk beban pajak, ya, oke perhatikan beban pajak, ya ini pun tidak diperkenankan dalam undang-undang perpajakan.
adanya biaya pajak yang dikeluarkan itu tidak diperkenankan ya di dalam undang-undang perpajakan, sehingga ini pun harus kita koreksi ya. Adanya biaya denda pajak, kemudian beban pajak ini tidak diperkenankan dalam undang-undang perpajakan, maka ini harus kita koreksi sehingga di sini hasilnya 0. Biaya itu tidak diperkenankan, harus dibuang. Kemudian beban jasa audit ya, beban jasa audit yang ini terkait dengan operasional sehingga beban ini tetap tidak kita koreksi, dibiarkan saja. Kemudian biaya atau beban rekreasi karyawan. Oke, beban rekreasi atau biaya rekreasi itu pun dalam undang-undang perpajakan ini tidak diperkenankan, maka harus kita koreksi positif. Iya, 3 juta sehingga di sini hasilnya 0. Lalu kemudian beban bahan habis pakai. Oke, karena beban habis pakai ini terkait dengan operasional, artinya tidak perlu kita koreksi. Lalu ada beban administrasi lain, di mana di dalamnya ini termasuk sumbangan untuk lingkungan. Jadi ada beban administrasi lain itu sebesar 835.000. Ternyata di dalam biaya administrasi ini di dalamnya ada 500.000 untuk sumbangan. Oke, biaya sumbangan untuk lingkungan atau biaya sumbangan untuk 17 Agustusan dan sebagainya itu dalam undang-undang perpajakan itu biaya itu tidak diperkenankan, maka otomatis untuk yang 500.000 ini kita koreksi. Ini menjadi 500.000 sehingga total di sini untuk fiskalnya adalah 335.000 seperti itu. Oke, setelah itu baru kita jumlahkan. Perhatikan di sini jumlah beban administrasi ini sebesar 70 juta. Nah, secara fiskal ini kalau kita hitung itu hanya 38 juta karena ada yang kita koreksi sebesar ini. Oke, sehingga jumlah untuk beban administrasi di sini dia lebih kecil. Oke, lalu jumlah beban operasionalnya maka otomatis biaya atau beban penjualan ini ditambah dengan beban administrasi ini. Oke, di sini didapat nilai sebesar berapa ini? Jumlah operasi yaitu 181.110.000. Oke, secara fiskal didapat itu hanya 83.760.000 sehingga laba operasional ini didapat 474.469.500. Di sini otomatis laba operasional ini akan lebih besar yaitu 571.819.500. Oke, itu laba operasional. Lalu di sini kita akan masuk ke dalam pendapatan dan beban di luar usaha atau di luar operasional di sini. Oke, di sini ada pendapatan sewa. Nah, pendapatan sewa ini pun tidak bisa di dalam undang-undang perpajakan ini tidak bisa menambah nilai PKP atau pendapatan kena pajak, sehingga karena pendapatan sewa ini tidak diperkenankan atau tidak bisa menambah nilai PKP atau penghasilan kena pajak, maka ini harus kita koreksi. Koreksi fiskal yang terkait dengan pendapatan di luar usaha atau pendapatan yang tidak diperkenankan dalam undang-undang perpajakan untuk menambah nilai PKP, maka kita gunakan koreksi negatif. Maka diletakkan di sini. Oke, koreksi negatif. Oke, kita lakukan koreksi negatif sehingga pendapatan ini secara fiskal ini tidak mempengaruhi. Lalu ada pendapatan bunga, ini pun sama. Pendapatan bunga dalam undang-undang perpajakan itu pun tidak diperkenankan atau tidak bisa menambah nilai PKP. Sehingga ini pun harus kita koreksi. Nah, koreksi atas pendapatan di luar usaha kita gunakan koreksi negatif. Oke, dengan adanya koreksi ini otomatis secara fiskal ini pun tidak akan bisa menambah nilai laba. Nah, lalu kemudian ada beban bunga atau biaya di luar beban di luar usaha ini. Beban bunga pun beban di luar usaha ini pun harus kita koreksi karena beban ini pun tidak diperkenankan dalam undang-undang perpajakan, sehingga beban bunga ini pun akan kita koreksi. Koreksi yang berhubungan dengan beban kita gunakan koreksi positif. Maka kita lakukan kita masukkan di kolom pertama ini. Oke, kita lakukan koreksi positif sehingga di sini pun 0 hasilnya. Lalu kita bisa lihat di sini jumlah pendapatan dan beban lain-lain ini 18.485.600. Secara fiskal ini 0, tidak ada. Sehingga di sini kita peroleh laba bersih secara komersial itu didapat 492.954.500, sedangkan secara fiskal atau laba setelah fiskal ini 571.819.500. Oke, kira-kira seperti itu pembahasan mengenai koreksi fiskal atau rekonsiliasi fiskal. Semoga ini bisa membantu. Semangat untuk seluruh pelajar di Indonesia.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.